Guys, hari ini saya bakalan nyoba ngetes sepeda listrik ya, sepeda listrik Type DF7, Winfly DF7. Kita ngetes dari sini ya, dari lokasi rumah ke Ciparai. Oke, tepatnya mungkin terminal lah ya, terminal Ciparai. Oke, kita lihat berapa kira-kira ya, sekitar 7,9 km ya. Kita bulatkan menjadi sekitar 8 kilo ya. Jadi untuk PP itu kurang lebih 16 ya, 16 kilo. Nah, apakah sepeda ini baterainya cukup atau tidak? Kita tes PP apakah cukup. Kalau tidak, mungkin ya saya pesan Gojek aja kali ya di step. Oke guys, kita tes keseruannya, kita coba, kita OTW ke Ciparai. Kita pastikan terlebih dahulu guys, baterai dalam keadaan full ya. Assalamualaikum guys. Hari ini kita reading malam guys ya, menggunakan sepeda listrik. Kita akan membuktikan ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kang, apakah sepeda listrik itu kuat atau tahan baterainya agak jauhan gitu? Makanya hari ini saya akan coba ya, jajal unit ini. Ini adalah DF7 ya, DF7. Sebentar guys, ini sebenarnya ngepas nggak sih? Oke guys, ini DF7 ya, produknya Winfly. Kita akan jajal kurang lebih PP itu sekitar 16 kilo ya. Biar kedepannya teman-teman bisa punya apa istilahnya, perhitungan ya, kira-kira worth it atau tidak sepeda listrik itu buat di Pinang atau dibeli buat membackup aktivitas antar jemput anak ya, seperti itu kurang lebih. Oke, kita udah keluar dari Perum guys. Sepertinya oke ya, angle-nya mudah-mudahan oke ya. Ini untuk stabilizer saya matikan dulu, mengingat action cam ini dia kurang bagus guys kalau malam gitu, reading malam. Kalau si stabilizernya nyala itu dia gambarnya lebih gelap. Ditakutkan
teman-teman nggak bisa menikmati ya videonya. Jadi saya putuskan untuk menonaktifkan stabilizer. Oke, barusan atau ini adalah di daerah ini ya, daerah Rumah Sakit Ebah Majalaya. Kita lewat jalan olahraga aja ke kiri. Kalau misalnya lurus itu ke pasar ya. Biasanya suka agak sedikit macet guys. Jadi saya lebih milih ke kiri saja ya. Kita bawa sepedanya random aja ya. Seperti biasa aja, kalau jalan bagus kita ngegas, kalau jalannya jelek ya kita pelan. Jadi kita nggak ada istilah ngirit-ngirit baterai. Sudah itu ini odometer sudah saya kalibrasi ya. Udah saya kalibrasi ya, setidaknya udah sedikit presisi lah dengan GPS. Tujuan kita Tariwo guys. Tujuan kita hari ini ngetesnya itu sampai Terminal Ciparai ya. Jadi dari rumah sakit atau dari Perum Mustika Cipaku menuju Terminal Ciparai. Tadi saya udah lihat ya, di map itu kurang lebih sekitar 8 kilo ya. Jadi PP itu 16 ya, 16. Saya sudah menggunakan jaket, sepatu juga. Udah gitu action cam, sudah menggunakan casing waterproof juga ya. Mengingat ini musim hujan, takutnya kita kehujanan di jalan, jadi masih tetap bisa rolling on terus ya. Saya terus ngerekam. Untuk cuaca mendung ya, suhu sekitar 19 derajat. Untuk mic saya eksternal ya, terpisah, menggunakan headset dengan handphone Oppo F11 Pro. Karena ini sudah menggunakan casing, otomatis input audio yang masuk itu internalnya bakal sedikit, gak akan kedengar. Oke, kita mulai ke kanan guys. Kecamatan Ibun. Kita ke kiri guys. Untuk lampu lumayan ya, terang ya. Lampu bisa kalian lihat cukup terang ya, karena dia udah LED guys. Dari odometer, wis, ternyata ada polisi tidur. Dari odometer itu kurang lebih sekarang udah 2 kilo ya.
range atau jarak kita udah 2 kilo guys. Kita overlap dulu guys. Yuk kita coba lari guys. Kita ngegas. Kamera kalau sedikit ke bawah harap maklum ya, karena ini posisi di dada. Saya pun tidak memungkinkan buat melihat ke kamera ya. Cuman yang jelas saya tadi, oh ya, yang di kiri itu Migacuan guys, sedangkan di kanan Bank BNI. Kita udah masuk di Jalan Laswi. Kondisi sepeda standar ya, standar dar standar dar. Baterai masih SLA. Untuk ban saya menggunakan cairan anti bocor ya, yang dimasukkan ke pentil itu. Jadi kalau misalnya kita ranking guys, jadi kalau misalnya kita nginjak, paku, setidaknya dia nggak akan bocor guys. Cairan tersebut akan langsung menutup kebocoran, asalkan dengan syarat ban terus berputar ya. Enak guys, riding malam enak. Ini lurus kita ya, ke kiri Ranca Jigang. Odometer sudah menunjukkan sekitar 3 kilo ya, 3 kilometer. Untuk speed juga udah saya kalibrasi ya. Ini kurang lebih betul itu sekitar, kita lari sekitar di 25. Lumayan dingin guys. Untuk sepeda listrik itu kalau kita mau ngirit ya, jangan keseringan bejek throttle gitu. Mirip kayak drone atau RC ya. Kalau di drone itu kayak ngepans ya, ngepans dari bawah langsung, throttle dari bawah langsung pak gitu. Nah itu akan cepat habis, malah biasanya baterai akan cepat panas dan lebih cepat ngedrop ya kalau kita keseringan main seperti itu. Jadi konten ini saya buat setidaknya untuk membantu teman-teman yang sering menanyakan ya, apakah sepeda ini kuat, terus pengecasannya berapa lama gitu. Sering ada yang banyak nanya kayak gitu ya, Kang, bro, kuat gak gitu, berapa kilo.
Terus ngecasnya gimana gitu. Kapan ngecasnya, seminggu sekali, sebulan sekali, atau setiap hari. Mereka pada bilang kayak gitu, nanya kayak gitu kalau yang nggak tahu ya. Jalan jelek. Jadi saya sedikit bantu sekarang ya, sambil reading, sambil menyampaikan informasi yang saya tahu karena saya pengguna langsung ya. Seperti sekarang ya, ini dari buku itu, dia tertera ya, tertera kalau baterai full itu, ini kan kebetulan baterainya 40 berapa sih, kok jadi lupa. 49, 45 ya, nanti saya tulisnya di bawah ya. Nggak lupa. Nah, kalau full itu dia bisa menembus sampai range jarak katanya itu 45 ya. 45 kilo itu realitanya nggak sampai lah. Untuk amannya kita ambil tengah-tengahnya aja guys. Jadi kurang lebih 20 lah, 25 sampai 20. Kita ngambil tengah-tengahnya. Sekitar segitu guys. Nah, berapa ngecasnya gimana? Nah gitu ya. Setiap hari sudah ada yang suka nanya gitu. Ngecasnya gimana, setiap hari atau gimana gitu. Nah kayak gini, sekarang kita ngabisin range jarak kurang lebih misalnya 16 kilo ya. Biasa aja yang saya tahu gitu, kita mungkin nanti ngecasnya sekitar 4 jaman. Terserah itu mau langsung atau dicicil. Oh, saya pribadi lebih menyukai ngecas per 2 jam ya. Kalau misalnya udah perjalanan jauh kayak gitu, jadi biar si chargernya itu nggak panas, yang pertama. Kemudian yang kedua, biar baterainya juga nggak panas, karena si baterai tersebut kalau menerima arus terlalu lama panas, otomatis dia cepat gelembung kayak gitu teman-teman. Jalannya jalannya jelek, aduh. Ini kondisi kita sudah di Sidawolong ya, Sidawolong. Ya ini range sudah 5 ya. Sudah 5 guys. Baterai sudah turun 1. Udah 5 kilo. Lumayan berdebar-debar juga guys. Takut gak sampai ke rumah. Tapi nggak apa-apa, hidup itu memang keras guys.
Jadi kembali ke yang tadi ya, kurang lebih ngecas per 2 jam. 2 jam, cabut dulu, istirahatkan. Kurang lebih 30 menit, sudah itu cas kembali sampai full. Nah biasanya untuk 16 kilometer itu 4 jaman lah kurang lebih untuk full kembali ya. Oh ternyata memang ini jalan sedikit menanjak ya teman-teman. Baterai sedikit terkuras ya, udah gitu kita full juga ya, full lampu, otomatis itu juga memakan ya, makan energi dari baterai. Angin juga lumayan besar teman-teman. Anginnya kebetulan menghantam ya. Jadi otomatis konsumsi baterai juga lumayan. Asli sedikit cemas. Bisa dilihat barusan turun-turun terus dari 3 ke 2. Kita coba main apik dulu ya. Throttle-nya nggak main buka full, kita gas lepas kayak gitu. Oke, kita sudah sampai di Jepara ya. Saya nggak cut ya, biar ini lebih lebih real ya, lebih nyata, nggak ada tipu-tipu guys. Nanti kita antisipasi dengan cara mempercepat aja ya, biar ke durasi kita sedikit percepat ya, durasinya nggak terlalu panjang ya. Oke guys, kita sudah nyampe ya. Berbeda sedikit ya, seperti ini Ciparai guys, terminal Ciparai ya. Lumayan rame, ini sekitar jam 10:30 mungkin ya. Tadi saya mulai riding itu ini Masjid Ciparai ya, bagus guys. Oke, kita putar balik guys. Roti bakar kukus, kang sate. Kita akan aman guys. Oh ya, ini beda dikit ya, 7
selisih dikit. Kalau tadi itu di rumah kurang lebih 7,8 ya. Ya mungkin sama juga sih. Cuma saya kan tadi bilangnya pembulatan. Pembulatan menjadi 8 kilometer. Jadi benar ini udah real ya. Tuh dia udah 8 ya. Sama sepertinya. Karena saya pernah kalibrasi ya. Kalibrasi saya menggunakan handphone terus jalan. Saya tes speednya. Oke, kita kasih mobil. Saya sudah kalibrasi, guys. Sudah kalibrasi dari handphone, saya pegang terus saya jalan ya. Saya samain, saya setting odometernya. Kita sudah mencapai di Cidawolong lagi ya. Ini jalan sedikit memudun. Kita kasih mobil guys, si jalan. Ini ya, bukan gaya ini itu. Spion itu bukan buat gaya guys, itu memang buat dipergunakan guys. Dulu saya waktu muda waktu muda ya, semua orang punyalah masa-masa itu ya. Pernah juga ngalamin ya, nggak pakai spion. Tapi dengan dewasanya umur kita makin paham ya, makin dewasa juga. Jadi penting guys ya, penting spion itu kayak barusan mobil kita bisa lihat otomatis kan ya. Akankah kita sampai baterai kita ke rumah? Mudah-mudahan sampai guys. Mudah-mudahan gambarnya juga nggak begitu jelek ya. Karena untuk malam itu guys, nggak semua hand action cam mampu ya. Mungkin yang sekarang Insta itu untuk malamnya bagus ya. Cuma harganya juga memang bagus guys. Insta yang 360 derajat. Berapa sekarang? 10 juta atau berapa? Untuk GoPro juga, untuk seri-seri yang 6 gitu ya, dia malam burik juga guys. Untuk malam burik juga. Makanya di dunia video editing itu pencahayaan sangat-sangat diperlukan ya. Pencahayaan itu kayak jalan ya cuk. Bentar, kayak kamera yang saya pergunakan ini Akaso ya, Akaso B50X. Ya, selama saya pakai jajal,
Kalau cahayanya panas, full panas ya, dia bagus, sangat bagus malah. Apalagi untuk ininya apa? Stabilizer. Apalagi untuk stabilisernya bagus. Sekelas harga under di 2 jutaan itu ya. Akaso P50X lumayan untuk konten kreator pemula seperti saya ya. Kita mulai dari bawah aja dulu guys, tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma jujur ya, begitu saya menggeluti di channel ini ya, di channel Tusruk, banyak apa istilahnya itu, saya sampai berhenti barusan lihat baterai merah. Apa barusan itu? Ngeri guys, merah guys. Jadi banyak pelajaran yang saya dapat ya, dari mulai editing dan lain-lain, angle ya, bagaimana video bagus ya pengambilannya. Belajar juga tentang backlight, posisi panas terik, kita harus berada di posisi di mana nge-shootnya. Merah guys, ini nggak bisa diprediksi guys. Makanya saya sekalian kasih tahu itu begitu guys ya. Wah habis guys, beneran guys. Order tuh, order tuh, nyetep kah itu Ebah, ya, sabaraha, Wiyosa, kan, Wiyosa dipantau. ulah, abis teh nyobaan konten, ngetes range jarak ieu ti Ebah ka terminal Ciparai, nyobian kan dinu kalkulasi mah sekitar 16 kilo ya. Sedangkan nabuku mampu 45, jadi basihan terang kanu sanes mampu itu 45 itu ternyata 16 kilo teh tadi akhirnya tah 12 kilo terus CF terus sakit tuh sabaraha 20 oh ulah hayu jangan dia wae Kang atau napi lewat ieu nu rada teu rame ya. Ti kenca ti diet. Siap, gas.
Kita di step guys. Karena eta we ka dieu tah. Kumaha rame Kang? Order? Keluar tabung salah apa? Oh gitu. Gak mau dibayar guys. Jarang guys ada orang yang seperti ini guys. Di tahun 2025 1001 lah. Nanti kita kasih tips aja ya. Karena tetap ya guys ya, kebaikan orang itu ya kita harus ganti lah. Kalau kita ada, kalau kita nggak ada ya doakan ya. Kalau kita ada nggak ada masalah guys. Kita sama-sama berbagi kebaikan. Iya di kiri anu mobil hideung. Teras. Ya teras. Cekap lah. Oh iya bumi itu ya. Mohon. Kena prank nyadak ieu ya. Aduh. Bade naon? Ngopi? Iya. Bade apa? Iya semua. Guys, jadi sebenarnya si A ini murni ya, murni bantu ya. Tapi saya juga bakal ngasih rezeki sama dia. Saya kasih 100.000 guys. Maaf ya, ini bukan berarti kita mau ria atau apa-apa. Nih guys, ya-nya guys, baik banget guys. Aduh. Kita dari Emper ya. Dari Emper mulai habis. Jadi tadi itu sekitar kurang lebih pas sekitar 11 atau 12 kilo ya habis. Yo salah. Biasa kan kuabing kayak tam. Iya. Iya jangan ngerokok ulah. Iya mah berbagi rezeki. Abi tos ditulungan. Ulah. Tidinya ka dieu berbagi abi ditulungan. Abi mah ibadah. Sami-sami. Wios berbagi. Ulah. Ulahnya. Ulah tuh jangan tambah-tambah. Ya, ulah. Jarang sih, jarang kayak abi. Tapi da ka dieu. Oh, tenang sanes kumaha eta mah. Ku kersana. Ya, sami-sami ah. Iya abi duhun. Ya, sami-sami ah. Wios satu berbagi sami abi kita ditulungan. Ya, don ya. Jadi kami rezeki nanya. Sami-sami amin. Abang dohun. Oke guys, jadi
Sebentar guys. Ini panjang banget durasinya guys. Duluan ya. Saya buka dulu. Sebentar guys. Ini kasihan juga. Takutnya berisik. Jarang guys, jarang ada orang yang baik seperti itu guys. Jadi tadi itu si A-nya memang murni ya, murni memberikan pertolongan, Cuman saya juga setidaknya kita harus take and give, apalagi dia lagi nyari muatan. Barusan itu dia food ya, Shopee Food gitu. Nah, jadi barusan itu saya hadiahi kebaikannya, saya kasih 100.000 guys. Seperti itu. Bukan berarti saya mau show up atau apa, cuman sekalian kita memberi edukasi juga ya. Jadi jangan juga dimanfaatkan. Kalau yang ada seperti itu kita manfaatkan, mentang-mentang orang yang nggak minta imbalan, terus kita manfaatkan dengan udah aja kayak gitu ya. Ya kalau misalnya kita memang nggak ada, ya setidaknya kasih air gitu. Kalau memang kita nggak ada ya gitu, terus ya doakan atas kebaikannya. Tapi kalau kita ada, kita nggak ada salahnya guys memberi gitu. Oke guys, kayaknya untuk hari ini gokil banget ya. Aduh, hedon sekali guys. Jadi ternyata estimasi saya salah ya. Estimasi saya itu salah, ternyata tekor untuk 16 kilo itu si DF7 itu tidak mampu ya. DF7 tidak mampu untuk 16 kilo. Tadi itu mati di sekitar berapa tadi itu ya, kalau nggak salah 12 ya. 12 kilo kita udah kehabisan baterai. Ini juga HP ternyata udah bunyi. Udah kehabisan baterai, jadi di 12 kilo kita habis. Terus kita step di tempat itu ke sini itu sekitar 2 kiloan lah. Oke guys, sekian, terima kasih. Jangan lupa like and share kalau konten ini menarik buat kalian. Dan jangan lupa sehat selalu. Ciao, see you.